Selamat datang di Kampus Prestasi dan Berkarakter Islami Institut Agama Islam Sukabumi. IAIS berdiri pada tanggal 23 Februari 2017. Memiliki 4 fakultas dan 8 prodi. Pertama, Fakultas Dakwah memiliki 2 prodi. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kedua, Fakultas Tarbiyah memiliki 3 prodi. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Ketiga, Fakultas Usuluddin memiliki 1 prodi, Pendidikan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Keempat, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam memiliki 2 prodi, Prodi Ekonomi Syariah dan Prodi Perbankan Syariah. Mulai aktivitas belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan mata kuliah pengantar ekonomi Islam ya. Ada yang tahu kira-kira apa itu ekonomi Islam? Izin menjawab, Pak. Oh, silakan. Salwa ya. Marwah ya, silakan. Izin menjawab, Bapak Ibu. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi yang disandarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Ya, alhamdulillah, ahsanti. Yes. Barangkali ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban apa itu ekonomi Islam. Ya. Tadi betul ya bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengacu kepada syariat Islam. Ya. Ekonomi itu sendiri dari oikos dan nomos. Ya. Menurut ekonomi konvensional itu kan bagaimana memberdayakan ya, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, cut di situ. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, bagaimana mengelola sumber daya ini? Ya, sumber daya yang diciptakan Allah ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apa di antaranya prinsip yang harus dipatuhi? Ya, pertama di dalam Islam itu harus menganggap bahwa harta ini adalah titipan. Ya, bukan mutlak milik kita. Ya, ketika kita menjadi orang kaya atau kita mengelola alam ini, kita harus menganggap bahwa harta ini adalah titipan. Ya. Yang kedua, bahwa kita tidak boleh terlalu serakah ya, dalam mengelola barang-barang ekonomi yang ada ini. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam At-Takasur. Siapa yang hafal? Ya. Yang hafal At-Takasur? Al-Hakumut Takasur. Siapa yang hafal? Ya. Yang hafal At-Takasur, silakan Anissa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal zahir, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Ya, alhamdulillah. Siapa yang tahu artinya 3 ayat aja atau 1 ayat? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini falsafahnya dulu ya. Kita falsafah tentang barang dan jasa. Ya. Bahwa alhaakumu, apa artinya? Telah alhaakumu, kehancuran, kerusakan, kebinasaan. At-takasur, bagi orang-orang yang menumpuk kekayaan tanpa peduli kepada orang lain. Ya. Jadi Islam sebetulnya boleh kaya, cuman ada unsur-unsur penting dalam ekonomi Islam yang tidak ada dalam ekonomi konvensional, yaitu zakat. Ya. Wajib hukumnya la sholata liman la zakatalah. Gak ada itu sholat kalau dia tidak mau zakat. Nah, di samping bagaimana pendistribusian barang ini adanya keadilan dan keseimbangan, ya, maka dalam akad-akad syariah itu ada yang disebut musyarakah, ada yang disebut mudharabah, ada ijarah. Ya, di mana hubungan antara majikan dan buruh ya harus adanya keadilan. Ya, boleh sistem musyarakah, sama-sama misalnya berinvestasi, atau salah seorang yang punya modal, ya, kemudian si buruh ini jangan dianggap mesin, ya, tapi si majikan harus transparan dan membagi keuntungan secara berkeadilan. Kalau perusahaannya untung, ya gaji buruhnya harus naik, harus besar. Ya, kecuali ya kalau perusahaannya mengalami kerugian. Maka insya Allah dengan demikian tidak akan ada nanti terus menerus tiap hari buruh demo. Ya, karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Dia tahu keuntungan perusahaan saya itu segini, tapi kenapa saya dapat segini? Nah, inilah salah satu yang harus kita lakukan. Di samping tadi bahwa salah satu jantung atau darah ekonomi Islam adalah jizwab. Ya, 1 zakat, 2 infak, 3 wakaf. Bagaimana Sayyidina Utsman dulu membeli sumur dari Yahudi, kemudian sumurnya itu yang asalnya dibeli digratiskan. Ya, itu kan salah satu orang kaya ya memanfaatkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umum. Ya, jadi ada zakat, ada infak. Bagi yang belum nisab untuk zakat ada peluang infak, ada peluang sodako, ada peluang wakaf. Ya, nah ini yang harus kita jalankan. Ya, jadi bukan seperti sekarang aset-aset itu orang menumpuk. Ya, ada sebagian orang yang kekayaannya 200 triliun lebih. Ya, di sisi lain ya mereka-mereka yang justru berjasa. Ya, orang-orang kecil, orang-orang miskin itu berjasa. Ya, orang kaya tidak akan bisa makan nasi kalau tidak ada orang miskin yang mau nanam padi. Betul nggak? Coba kalau misalnya orang Jakarta nggak dipasok dari Sukabumi, dari Tasik, dari Garut ayamnya, mereka nggak bakalan makan ayam. Ya, mereka nasi pun nggak bisa makan. Padahal perputaran uang di Jakarta karena di situ ada berbagai pemerintahan dan kementerian sangat besar. Ya, tapi begitu besar, makanya Allah titipkan. Ya, orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu adalah titipan Allah. Kata Rasul, ana wakafil yatam. Ya, Rasul itu dia orang kaya, dia pebisnis ulung. Ya, beliau membawa barang-barang dari Mekah. Ya, dia gak punya modal tapi ngambil dari Siti Khadijah, dari berbagai orang-orang yang kaya di Mekah, dibawa ke Syam, dibawa ke Yaman. Dan Rasul tahu juga ya, sebagaimana diungkap di dalam surah Al-Quraisy, li'ilah fi Quraisyin ila fihim rilatas sitai wasoib.
Nah ini ya, Rasulullah itu lebih banyak dan lama berbisnis ketimbang dia berdakwah. Dari 6 tahun, 8 tahun udah jadi saudagar, ya. Sampai 25 tahun dia udah sukses, ya. 40 tahun baru diangkat jadi Rasul. 63 tahun beliau wafat, ya. Jadi hanya 23 tahun beliau mengemban kenabian. Tapi dari 0 sampai 40 tahun, dari 6 tahun sudah mengembala kambing, beliau jadi pebisnis ulung. Tapi apa yang beliau lakukan? Yaitu sehingga punya gelar Al-Amin. Ya, orang yang sangat dipercaya. Bagaimana dalam bisnis itu trust, ya. Trust itu, kepercayaan itu sangat penting. Kita nggak punya modal sendiri, asal dipercaya orang. Kita dipercaya bank, mau berapa kamu pinjam? Ya, kalau orang bank sudah percaya kita, dengan mudahnya mereka akan memberikan. Begitu juga kalau kita cari investor. Kalau kita terkena orangnya baik dan benar, si investor itu akan mudah memberikan kepercayaan kepada kita. Makanya Rasul digelari Al-Amin, salah satunya itu. Ya, nah, sampai di sini kira-kira udah dipahami? Ya, ini falsafahnya. Ya, falsafahnya nanti ada akuntansi syariahnya. Bahwa dalam akuntansi syariah ada di situ juga ya pelaporan tentang ya CSR, ya, atau kepedulian. Tidak hanya untung rugi aja gitu. Ya. Kemudian juga ada ya walaupun sampai saat ini ya kita tahu bahwa hanya sebatas di bidang keuangan aja, ya, bidang moneter, belum ke bidang fiskal tadi itu, ya, pajak, retribusi, ya, anak ini, ya. Nah, makanya sekali lagi, ya, prinsip-prinsip ekonomi Islam salah satunya adalah ya keadilan, keberimbangan, ya, antara si para pelaku usaha. Kemudian ada kejujuran. Tidak boleh ada riba. Ya, sekarang itu kan orang yang punya duit gede itu tinggal diam aja. Ya, mereka minjamin uang melalui pinjol. Ya, yang bunganya paling murah. Ya, 1 bulan itu 6%, bisa sampai 20% karena bunganya harian. Ya, kalau bunga harian 0,2% satu hari saja, berarti 10%, 10 hari udah 2%, 1 bulan 6%. Padahal dia sendiri misalnya minjam ke bank setahunnya hanya 2%. Dia pinjamkan lagi ke masyarakat tanpa capek-capek, ya, punya keuntungan yang begitu besar. Makanya Islam mengharamkan riba. Siapa yang tahu dalilnya? Ya, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada yang tahu? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Coba ulangi. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, riba inilah sebetulnya yang membuat ekonomi krisis dunia. Ya, dunia beberapa kali mengalami krisis, termasuk di Amerika karena sistem ribawi ini. Ya, karena bunga berbunga terus. Ya, di satu sisi ada orang yang berpangku tangan, tidak bekerja. Nah, dalam Islam itu sebenarnya nggak boleh. Ya, artinya harus ada keseimbangan. Bahkan yang bekerja keras itulah yang harus punya keuntungan yang lebih besar sebetulnya. Karena di dalam usul fikih dikatakan al-uzroh bimasaqatil amal. Ya. Pahala, ya, itu harus sesuai dengan masyakatnya amal. Tadi kalau misalnya kita bersyirkah, ya, patungan, maka siapa yang kerja keras, siapa yang lebih banyak, ya, berkorban, maka dia harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu prinsip-prinsip keadilan. Ya, kemudian juga tidak boleh unsur maisir atau gharar. Ya, gharar itu tidak ada kepastian.
Ya, goror itu misalnya dalam jual beli, kita beli ikan di dalam kolam, kemudian beli buah-buahan yang belum matang, kakarak mah kembang kene nges diborong, ya, engke waktuna petani gigit jari, ya, karena udah dibeli oleh tangkulak dengan harga yang rendah, ya. Nah, inilah yang tidak boleh, ya, tidak boleh juga, ya, bahwa karena kita punya modal besar, wah mengpeng petani ini dibelian heula tah. Ya, tapi waktu panen petani akhirnya tidak punya keuntungan. Nah, itu juga salah satu yang tidak boleh dilakukan. Ya, goror, maisir yang sekarang merusak tatanan kita itu salah satunya adalah baik pinjaman online maupun judi online. Ratusan triliun ini, ya, dana kita ngalir ke Singapura, dana kita ngalir ke Thailand, karena bos-bosnya ada di sana, ya, hasil ngojek, hasil Grab, dia pasang slot, ya, akhirnya tidak kaya. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, jadi itu prinsip-prinsip, ya, ekonomi syariah, bagaimana mengelola dan mendistribusikan barang-barang ekonomi sesuai dengan prinsip Islam, dan ini sudah terjadi, sudah dilaksanakan oleh para khalifah. Zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Harun ar-Rasyid, itu terjadi kemakmuran yang luar biasa, ya, sehingga konon kabarnya orang teh diberi sedekah nggak mau, diberi zakat nggak mau, ya, dia inginnya ngasih. Nah, ini mental-mental seperti inilah, makanya Islam itu, ya, al yadul ulya khairum min yadis sufla, ya, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kalau kita nerima sedekah dan zakat, harus termanage itu uang 5-10 tahun ke depan harus jadi muzaki gitu. Ya, jadi bagaimana zakat ini ada zakat produktif disebutnya dalam bentuk bantuan modal. Hari ini saya nerima zakat, tapi 5-10 tahun saya harus berzakat. Ah, maka di situ harus termanage dengan baik, ya, dibimbing, dan itu yang dilakukan, ya, oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada yang bertanya boleh, ya. Tadi ada apa? Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada prinsip ekonomi Islam dari mulai sejarah di Indonesia, ya. Di Indonesia itu baru tahun 99 baru berdiri Bank Muamalat. Ya. Tahun 2002 baru ada bank-bank syariah, ya. Itu baru sektor keuangan saja, perbankan saja, belum ke sektor yang lain, perdagangan, industri, ya. Tapi sekarang mulai ada wisata halal, ya. Nah, ini harus dikembangkan, ya. Ada pertanyaan? Paham? Yang terakhir, ya, bahwa kenapa kita harus memakai ekonomi syariah? Karena itu adalah amanah, ya, dan itu ternyata membawa kesejahteraan, keadilan bukan hanya pada umat Islam, ya, tetapi Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak di Madinah. Di Madinah bukan hanya umat Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, tapi diikat oleh Rasulullah oleh sebuah piagam yang kita kenal dengan piagam Madinah, ya, di mana di situ ada toleransi beragama, ya. Kalau sekarang ramai itu moderasi beragama, ya, bagaimana satu dan lain agama tidak saling, ya, tidak saling bermusuhan,
Karena kita juga punya ayat lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi kita dalam hal agama itu urusan Allah. Kata Allah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Aku mudah saja ya menjadikan semuanya muslim. Bagi Allah gampang. Tapi walakin liyabluwakum, kita semua diuji, dicoba. Bima atakum, dengan adanya Rasul, Al-Qur'an. Itu ujian bagi kita semua, ya. Nah, makanya berbahagialah bagi orang-orang yang disebut ulil albab. Ya, berbahagialah orang-orang yang berpikir, ya, yang berpikir logis, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Ya, demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mungkin pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.